Kebanggaan kita ini menjadikan perhatian khusus dari Allah SWT, sehingga menjadi bukti bahwa kita tak hanya akan berkumpul di dunia, melainkan kelak kita juga akan berkumpul di bawah bendera Syabani bersama dengan guru kita Syekhona Habib Muhsin bin Ali Ridwan radhiyallahu anhu dan guru dan Habib Muhammad Amin bin Muhsin bin Ridwan radhiyallahu anhu. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarga, sahabat, kerabat serta keturunan beliau yang sudah sepantasnya kita muliakan dan kita banggakan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, berbanggalah kita berada dalam tarekat Naqsyabandi Mudhari. Kata guru kita, tarekat Naqsyabandi ini kalau di tempat asalnya, pernah beliau menjelaskan ketika halat Syaikhona, di tempat asalnya yang bisa mendapatkan nikmatnya dalam zikir hanya orang-orang minimal gelarnya doktor. Bukan hanya S1, minimal doktor. Doktor ini S3. Kalau sampai S4 nanti S-grade. Minimal gelarnya doktor atau paling tidak profesor, baru bisa mendapatkan nikmatnya dalam zikir. Tapi subhanallah, kecanggihan guru kita, kehebatan guru kita, bahkan orang-orang yang ada di sawah atau yang kerjanya jadi ojek lah atau jadi apalah itu, bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Tidak perlu belajarnya tinggi-tinggi sampai S3. Bahkan kadang ada yang SD-nya dah lulus, tapi tetap diberi oleh Allah nikmat melalui zikir kita ini. Jadi satu kebanggaan kita berada dalam kawasan, dalam lingkungan tarekat Naqsyabandi. Bayangkan, misalnya melihat kawan-kawan kita yang tak pernah ada dalam lingkup ini, entah apa yang mereka kerjakan, tapi kita berada dalam bimbingan guru kita, diajarkannya kita untuk berzikir, diajarkannya kita untuk selalu mengingat Allah, diajarkannya kita untuk selalu mendekat pada Allah. Sungguh suatu kebanggaan, suatu keistimewaan dan suatu kenikmatan yang tinggi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, perlu kita ketahui, tarekat kita ini yang bisa jalan di tarekat kita ini tidak bisa kecuali wali. Lu kok bisa? Iya. Jadi yang bisa jalan di tarekat ini, dari saking hebatnya tarekat kita ini, yang bisa jalan di tarekat kita wali. Makanya sebelum kita memulai zikir, pasti dimulai dengan istighfar 25 kali. Kata Syekh Abdullah Basyarani, barang siapa yang membaca istighfar 25 kali, maka Allah mengangkat dia sebagai wali. Guru kita Al-Habib Muhammad Amin juga sering menjelaskan, ikhwan akhwat, ini wali sebenarnya, tapi wali kecil. Saking kecilnya tidak nampak, tapi wali gitu. Karena tidak bisa jalan di tarekat ini kecuali wali. Makanya diawali dengan istighfar 25 kali. Setelah itu, ini formula atau bentuk rancangan dari guru kita dalam membentuk kita, dalam membentuk amalan kita. Pertama dimulai dengan istighfar 25, kita menjadi wali. Lalu setelah itu belum selesai, firman Allah kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, barang siapa bersalawat kepadamu 10 kali, maka aku tak akan murka kepadanya. Jadi kalau kita bersalawat 10 kali, maka Allah tak murka ke kita. Kalau Allah tak murka, berarti kita mendapatkan ridha dari Allah. Jadi yang bisa jalan di tarekat ini hanya orang yang mendapatkan ridha Allah. Tidak bisa kalau tidak dapat ridha dari Allah. Yang pertama jadi wali, yang kedua dapat ridha dari Allah. Selesai? Belum.
Karena saking khawatirnya guru kita, takut kita dalam perjalanan ini tidak ikhlas, maka kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Salah satu keistimewaan surah Al-Ikhlas adalah, Anda kalau belajar surah Al-Baqarah, di dalamnya ada cerita tentang Baqarah, tentang sapi betina. Al-Fatihah, karena memang permulaan dari kitab Al-Quran. An-Nisa, ada cerita tentang perempuan di situ. Ali Imran, ada cerita tentang keluarga Imran di situ. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di dalam. Lalu maksudnya gimana? Al-Ikhlas ini seluruh isinya kita bercerita tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa. Kalau mungkin ada yang alumni Makarim yang pernah belajar tentang bahasa Arab, kenapa kok pakai ahad? Kenapa ada pakai wahid? Karena kalau wahid sama-sama satu artinya. Ahad satu, wahid satu. Kalau wahid ada itsnin, ada kedua. Ada tsulats 3. Wahid itsnin tsulats 1 2 3. Tapi kalau ahad ada. Ahad satu-satunya. Enggak ada duanya. Karena Allah satu-satunya, enggak ada duanya, maka kita diajarkan oleh guru kita, ilahi anta maksud. Ya Allah, engkau lah yang aku maksud. Karena engkau adalah satu-satunya dan tidak ada duanya. Baru tahu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dalam ayat ini tadi sudah kita bercerita bahwa Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah adalah tempat bergantung. Artinya yang bisa membantu kita hanya Allah. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Manusia itu bisa lupa, manusia itu bisa lalai. Tapi Allah tak pernah lupa, tak pernah lalai. Bahkan Allah tak menimpa padanya kantuk dan tidak boleh tidur. Karena kita menjadikan Allah sebagai tempat pertolongan, syarat pertamanya kita harus mendapatkan ridho dari Allah. Karena kalau kita mau minta pertolongan orang lain, maka kita harus minta ridhonya. Misalnya, saya mungkin mau jalan kemana, minta antar sama Bang Dati. Syarat pertamanya adalah Bang Dati ridho sama saya. Kalau Bang Dati lagi marah sama saya, tidak mau dia katakan. Jadi syarat pertamanya ridho. Karena memang Allah tepat bergantung, maka syarat pertamanya kita harus meminta ridhonya Allah. Wa ridho kama tulubi. Setelah itu, lam yalid wa lam yulad, Allah tak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ikhwan rahimakumullah, cinta paling tinggi adalah cinta seorang tua kepada anaknya. Ini cinta paling tinggi. Cinta yang kedua yang paling tinggi adalah cintanya anak kepada orang tuanya. Karena Allah tidak melahirkan, berarti Allah tidak punya anak. Dan Allah tidak dilahirkan, berarti Allah tidak punya orang tua. Berarti cintanya Allah khusus untuk hamba-hambanya. Karena itu kita minta dalam perjanjian kita, A'tini mahabbatak, ya Rabbi, berikanlah kepada kami cinta kepadamu. Berikanlah kepada kami cinta. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada yang sama, tidak ada yang semisal dengan Allah. Karena tidak ada yang semisal, syaratnya adalah kita harus kenal. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jadi munajat kita yang diajarkan oleh guru kita itu semuanya berasal dari Al-Ikhlas. Kita diajarkan oleh guru kita untuk selalu ikhlas dalam kita berpikir. Bukan karena orang tua, bukan karena teman, apalagi cuma karena pacar. Jangan. Ikhlas karena Allah. Berat tidak apa-apa. Minimal riaknya riak sama guru, tidak apa-apa. Yang ingin waktu dikit ini pasti dilihat sama Ustaz, jadi dibuat bagus dikitnya, tidak apa-apa. Riak kepada guru ini bagus daripada riak kepada orang lain. Karena riak pada guru ini tidak dinilai sebagai dosa. Jadi seperti itu. Al-Ikhlas kita diminta, diajarkan oleh guru kita untuk ikhlas dalam kita berpikir. Sekali tidak disuruh 3 kali. Al-Ikhlas ya 3 kali. Tahu susah ikhlas itu memang. Maka sampai disuruh 3 kali. Sudah belum, masih disuruh baca ta'awudz 2
doa pertolongan, doa kita minta pertolongan kepada Allah dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dalam perjalanan kita dalam berzikir dikhawatirkan ada gangguan-gangguan yang akan menyerang kita. Minimal minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin khawatir, waswas dan sebagainya. Dari golongan manusianya ini yang banyak. Udah nyampe di depan, tunggu dulu, jangan dulu masuk. Udah dipaksa masuk, udah masuk, udah pejamkan mata, dicolek dari belakang. Ngapain? Udah di jalan, istrinya nanya, Mas, gasnya belum diganti. Dibiarkan, meskipun istrinya udah ngomel-ngomel, dibiarkan. Lalu anaknya disuruh sama istrinya, tuh papanya panggil, gasnya belum diganti. Bukan saya bilang orang itu adalah setan, tidak. Tapi setan menggerakkan orang itu untuk mengganggu kita yang berzikir. Nah, kita diajarkan oleh guru kita untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, mengharapkan bantuan dari Allah untuk dijaga dari gangguan-gangguan setan ini. Bukan orang itu setan, tidak. Tapi setan menggerakkan orang itu untuk mengganggu orang-orang yang mendekatkan kepada Allah SWT. Udah selesai? Belum, masih ada lagi. Seakan-akan guru kita, kamu mau jalan kepada Allah tanpa aku, tidak bisa. Ayo sini, ikat dirimu dengan rabita. Tahu rabita? Rabita ini artinya ikatan. Jadi rabita ini bukan menghadirkan wajah guru, bukan. Yang menghadirkan wajah guru ini adalah tasawwur dalam bahasa Arab, bukan rabita. Rabita ini secara keseluruhan adalah ikatan. Ngambil tasbih misalnya, ingat untuk berzikir, ingat karena diajarkan oleh guru untuk berzikir, ingat karena diperintah oleh guru untuk berzikir. Ini rabita. Datang ke majelis misalnya untuk hajatan, karena ingat diajarkan oleh guru untuk berhajatan. Ini rabita. Atau misalnya melakukan apa-apa yang guru ajarkan kepada kita. Ini rabita. Jadi bukan menghadirkan wajah guru. Loh, kenapa Ustaz selalu mengajarkan kita menghadirkan wajah guru? Iya, itu biar gampang maksudnya. Karena kalau dijelaskan secara panjang lebar, takutnya banyak nanya, nanti kerjakan. Jadi dibuat gampang. Iya, itu rabita. Jadi jangan dianggap penjelasan-penjelasan ini tidak dijelaskan sama Ustaz karena Ustaz ini tidak paham. Bukan. Tapi memang Ustaz ini memberikan kemudahan kepada kita. Karena tahu kita ini kalau dikasih banyak penjelasan makin tidak kerjakan. Udahlah, tidak dikasih penjelasan kadang tidak kerjakan. Udah sampai sini. Belum. Terakhir, bacalah munajatnya. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubiyatin wa ridaka warfatan. Bahkan sebelumnya kita diajarkan Ilahi anzilil faidah ala latifati qalbi. Mudah-mudahan dibaca ya di doanya ya. Ilahi anzilil faidah ala latifati qalbi. Ya Allah, pancarkan nur buyut ke hati kami. Karena kalau di Sumeneb saya bercerita kepada beberapa orang, tidak dibaca. Ilahi anzilil faidah. Jadi Allahumma udah selesai sampai jemput namanya sudah langsung berzikir. Lo gimana dapatkan nur buyut kalau tidak minta sama Allah? Jadi aturan-aturan cara dalam berzikir yang telah diajarkan sama guru kita ini sudah sangat komplit. Hebat sudah ini guru kita. Diramu sedemikian rupa, kita tinggal makan. Tidak usah buat lagi ramuannya, tinggal makan. Saya tadi bercerita di depan sama ada beberapa ekor. Pernah saya satu waktu lagi duduk sama Ustaz tadi. Lalu saat ini bilang ke saya, dan kebetulan saya juga manggil Buya ke beliau, Ustaz. Zaid, kata beliau, ada ikhwan datang sama Buya. Lalu bilang sama Buya, Ustaz, minta amalan Ustaz. Amalan apa? Kata Buya. Beliau bilang sama, biasalah Ustaz, ini lagi kering Ustaz, lagi seret nih.
Lalu kata beliau sama Buya marah sih. Buya bilang, ente sudah diajarkan zikir, sudah diajarkan hojatan, kerjakan itu. Ente mau minta apa? Ada semua di situ. Yang qadiyal hajat, wahai memberikan hajat. Bahkan di doanya hojatan ini, ia mufatihah abwab, yang membuka semua pintu. Pintu rezeki, pintu maaf, pintu macam-macam semuanya itu. Jadi yang membukanya Allah. Itu ada semua dalam hojatan. Kerjakan, kata Ustaz yang beliau menjelaskan kepada saya, cerita kepada saya. Lalu kata Buya, Ustaz bilang pada saya, lalu kata Buya, bilang sama orang itu, istighfar ini bisa diketahui tujuannya dari cara bacanya. Kalau baca astagfirullah nanti ditekan di lafzul jalalah seperti cara beliau menekankan, itu tujuannya untuk akhirat kan. Tapi kalau ada bilang astagfirullahaladzim, ini dunia udah. Dunia itu entah itu karena utang lah, entah itu karena apa dunia. Jadi bahkan dalam istighfar saja kita bisa mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi sudah komplit, sangat komplit. Jadi bersyukur kita berada dalam tarekat kita ini, tarekat Naqsyabandiyah Mudharir. Mudah-mudahan kita selalu dipertahankan oleh Allah berada dalam tarekat ini, dalam satu naungan guru kita, dalam satu bendera, tidak kemana-mana. Cukup udah satu guru, udah ada melenceng-melenceng kemana-mana lagi dah. Dan semoga kita selalu bisa menjaga semangat kita, menambahkan cinta kita, dan menjadikan kita kelak bisa berkumpul bersama dengan guru-guru kita. Sekalian juga untuk menyampaikan, saya pribadi mengundang ikhwan akhwat, kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, untuk Hall Akbar Syawana Al-Habib Muhsin Al-Ridwan yang ke-46 yang akan kita laksanakan insyaallah di tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2025. Dan alhamdulillah kemarin baru diri sama penceramanya. Kemarin hari Minggu baru diri. Saya sampai agak memaksa ke orang yang menyampaikan penceramanya. Ayo gimana ini? Kalau tidak saya tak bisa jalan, tidak bisa menjelaskan ke orang-orang. Kapan tanggalnya? Nah, alhamdulillah tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember 2025. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan, dan selalu kita diberikan cinta yang kuat. Kalau sedikit bercerita tentang kita, agak panjang tidak apa-apa ya. Kalau bosan bilang, saya stop. Ada yang hadir ke hall di Pontianak? Hall Singkawang, hall siapa yang di Pontianak? Arif? Enggak ya? Enggak ada yang hadir? Hah? Oh ya hadir, alhamdulillah. Hall di Pontianak, kalau ingat sama temanya, Ad-Dzikru huwa sabilu ila mahabbah. Zikir adalah jalan menuju cinta. Kenapa? Karena memang tarekat kita adalah tarekat cinta. Zikir adalah jalan menuju cinta. Dan cinta ini, cinta untuk menuju kepada Allah, ini tidak cuma dengan satu cinta. Banyak cinta yang akan kita lalui. Pertama, minimal adalah cinta pada tasbih kita. Minimal itu. Ustaz, kalau mau nawaju, tidak pernah tasbihnya dilebar. Pasti ditaruh dalam satu. Bahkan ke tasbihnya belum cintai. Tidak semata-mata, karena itu adalah jalan, adalah alat untuk dia bisa mencapai Allah. Udah cinta dengan tasbihnya, cinta dengan tarekatnya, cinta dengan ajaran-ajarannya dalam tarekatnya, cinta dalam ajaran gurunya, dan cinta kepada gurunya, dan lalu cinta kepada Rasulullah, barulah cinta kepada Allah. Jadi karena tarekat kita adalah tarekat cinta, tarekat yang berlandaskan cinta, maka harus kita ketahui, untuk kita bisa mendapatkan cinta dari Allah, maka kita harus mendapatkan cinta dari guru kita. Ini yang insya Allah akan kita jadikan tema untuk hal yang akan datang di 40. Hubbuhu fi hubbi habibi. Cinta Allah ada pada cinta kekasihnya. Terserah untuk mengartikan apa.
cinta dari Rasulullah iya, cinta dari guru iya. Yang penting cinta Allah ada pada cinta kekasihnya. Dan terserah antum mengartikan cinta kepada Allah ada pada cinta kepada kekasihnya iya, atau cinta dari Allah ada pada cinta dari kekasihnya iya. Terserah antum memandangkan seperti apa. Yang penting cintanya ada pada cinta kekasihnya. Karena tanpa cinta kekasihnya kita tak akan bisa mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada satu murid dipanggil oleh gurunya. Lalu si murid ini dikatakan oleh gurunya, si murid ini nanya sama gurunya, wahai guru, ajarkanlah aku satu amalan yang bisa menjadikan aku selamat di dunia dan di akhirat. Oh iya, kata si guru. Lalu si guru ini nanya, kamu udah nikah? Udah, alhamdulillah. Udah punya anak? Udah, alhamdulillah. Cinta enggak sama anaknya? Oh masya Allah, cinta banget. Bahkan guru kan, dia dengan semangatnya semua tidak bercerita. Bahkan guru, ketika saya ini ada di tempat yang jauh, misalnya ini yang ada di Sukamara, misalnya lagi pergi ke Singkawang misalnya, atau pergi kemana, ketika saya ada di tempat yang jauh, saya telepon guru kepada istri saya agar saya bisa mendengar suara anak saya dari saking cintanya pada. Oh iya kan, kata si guru, kalau gitu guru akan berikan padamu amalan, bacalah sholawat. Berapa banyak guru? Terserah kamu mau baca berapa, terserah. Siap. Setelah 1 minggu, si murid ini datang pada guru dengan wajah yang kayak orang bingung gitu. Lalu si murid ini bilang, si guru ini bilang, ada apa? Tidak tahu guru. Ada sesuatu di hatiku, tapi aku tidak tahu itu apa. Ada aja kan, tapi tidak tahu. Dan bikin saya ini bingung gitu. Oh iya, berapa kamu bacanya sholawatnya? 1000 guru tiap hari. Mau gurumu tambah? Boleh banget. Ya udah, mulai sekarang kau baca sholawat setiap waktumu kecuali kewajiban-kewajiban mandi, makan, tidur, atau mungkin berhubungan dengan suami istri. Selain waktu itu, seluruh kewajibanmu sudah selesai. Isi waktumu dengan sholawat. Siap guru. Balik lagi. Setelah 1 minggu, balik lagi si murid ini datang ke gurunya. Si murid ini datang pada gurunya dengan wajah yang berseri-seri. Yang awalnya hanya wajah yang bingung, kali ini dia datang dengan wajah yang berseri-seri, begitu bergembira. Si gurunya memandang dari jauh dengan senyum. Ketika mendekat si murid, lalu si guru bilang, gimana? Ketemu ya? Iya, alhamdulillah guru. Semalam mimpi. Alhamdulillah, kamu udah ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Karena sholawat yang dilakukannya setiap waktu. Gimana? Penikmat guru. Bahkan beliau tersenyum kepadaku, menandakan bahwa beliau bangga kepadaku. Oh ya, alhamdulillah. Mau guru tambah? Mau banget. Gini, kata si guru, mulai besok kau ganti seluruh bacaan salawatmu, kau ganti dengan zikir Allah, 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 Allah. Siap guru. Pulang lagi. Balik lagi seminggu kemudian, dia menangis, air matanya tak berhenti dari matanya sampai bajunya basah. Dia menghampiri gurunya. Gurunya dari jauh senyum. Setelah sampai, dia bilang, wahai muridku,
ceritakan keadaan hatimu pada guru. Lalu si murid ini sambil menunjuk kepada hatinya dia bilang, mahuna siwallah. Tidak ada di sini dalam hatiku kecuali Allah. Dia nangis terseduh-seduh. Si guru dia, setelah si murid ini mulai berhenti dari tangisannya, lalu si murid ini berkata, maafkan muridmu, maafkan muridnya wahai guru. Ada yang ingin muridnya tanyakan? Ya, silakan. Kenapa sih guru mengajarkan pertama dengan menanyakan tentang cinta kepada keluarga, cinta kepada anak? Lalu guru mulai mengajarkan dengan sholawat, dan itu hitungannya apa kata saya? Lalu guru menggantinya menjadi sholawat sebanyak-banyaknya. Barulah guru menggantinya menjadi zikir Allah sebanyak-banyaknya. Ada apa guru? Apa rahasianya? Lalu si guru ini berkata, wahai muridku, apakah kau menganggap kau bisa mencapai Allah tanpa melalui pintu baginda Rasulullah SAW? Lah, tidak mungkin bisa. Kamu harus melalui pintu baginda Rasulullah SAW. Dan apa menurutmu kau bisa masuk ke pintu Rasulullah tanpa melalui cinta pada guru? Tidak bisa. Kamu harus cinta pada guru. Kau dapatkan cinta gurumu, maka kamu bisa masuk ke pintu Rasulullah SAW. Ini semua diajarkan sama guru kita. Zikir udah yang banyak zikirnya. Yang kita nawar, udah disuruh 7.000, turun ke 5.000, turun lagi 3.000. Ada satu yang baru, tidak perlu saya sebutkan namanya biar tidak jadi riba. Ada satu yang baru di mana? Pas masa-masanya Ustaz ini biasa ngasih tugas salawat. Waktu itu tugas salawat apa dikit saya lupa. Artinya dia dikasih tugas, ada beberapa orang, 5 orang kalau tidak salah. Si fulan sekian, beda-beda. Si fulan sekian. Pas giliran dia dapatkan kalau tidak salah salawat itu 5.000. Lalu kata dia, Ustaz tidak bisa 1.000 ya Ustaz? Ditawar. Udah dibuat gampang sama guru kita, masih ditawar. Ini hebatnya. Mana hawat kerja sendiri. Pengen yang enak-enak terus. Iya memang yang itu pengen yang enak-enak tapi dapat. Nah itu sama, saya juga pengen gitu. Tapi ayo kita tambah, kuatkan semangat kita. Kita pertahankan semuanya yang guru kita ajarkan dengan harapan minimal ada pengakuan dari guru kita. Oh ini muridku, oh ini muridku. Dia mau mengerjakan apa yang aku ajarkan. Kata salah satu guru kita, saya lupa guru. Kalau tidak salah biasanya benar. Kalau tidak salah, Syekh Alaidin Al-Qah. Syekh Alaidin Al-Qah adalah menantu dari Syekh Muhammad Tauhid Al-Syabali. Beliau berkata, aku menjamin, ya perhatikan, aku menjamin orang-orang yang masuk ke dalam tarekat ini dan melakukan apa yang guru ajarkan dan melakukan apa yang guru lakukan, melakukan apa yang guru lakukan, maka dia akan mendapatkan apa yang gurunya dapatkan. Ini jaminan dari Syekh Alaidin Al-Qah. Karena aku melakukan apa yang guruku Syekh Muhammad Tauhid Al-Syabali dilakukan dan aku mendapatkannya. Jadi ayo kita coba ambil apa yang bisa kita tiru dari guru kita. Mau niru caranya berpikir boleh. Ustadz ini kabarnya zikirnya yang akan dibagikan ketika tawajuh 200.000. Zikirnya yang akan dibagikan ketika tawajuh, artinya untuk murid-muridnya, bukan zikirnya sendiri. 200.000. Tidak apa-apa kalau meniru. Yang 5.000 ditawar, ini 200.000. Ambil apalah dari guru kita, misalnya menjaga sholat
berjamaah, atau mungkin ada salat-salat sunnah yang beliau kerjakan yang antum lihat, kerjakan, coba kerjakan. Atau mungkin dari caranya memperlakukan keluarganya, atau mungkin dari caranya memperlakukan istrinya, atau mungkin dari caranya memperlakukan anaknya, dengan apa ya? Dengan pikiran dalam hati, aku melakukan ini karena guru melakukan ini. Ini akan menjadi bukti bahwa kita cinta pada guru. Dan insya Allah akan menjadikan pengakuan dari guru kita bahwa kita ini adalah murid. Wa hadza ma aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita diwajibkan dari tukang.